Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baik, perkenalkan, nama saya Nadila Putri, tempat tanggal lahir Rumbio 04 Desember 2001, NIM 20862061133, Fakultas Ilmu Pendidikan, semester 3 di Universitas Tuanku Tambusai. Baik, di sini saya memenuhi tugas Bapak Rusdial Mattah MPD selaku pembimbing saya. Setiap manusia mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Contoh perubahan di dalam manusia yaitu seorang anak dulunya pendek di sekitar tahun 2000-an. Sedulunya dia pendek, tetapi di sekitar sekarang, umur sekarang dia sudah beranjak dewasa. Itu perubahan anak dalam manusia. Apa sih perubahan itu di manusia? Enggak, perubahan ada juga di dalam masyarakat. Setiap masyarakat mengalami perubahan enggak? Setiap masyarakat mengalami perubahan. Perubahan seperti apa masyarakat yang dialaminya? Ya, pada zaman dahulu umumnya kendaraan untuk bepergian itu menggunakan kuda, tetapi pada zaman sekarang sudah menggunakan mobil. Perubahan sudah begitu cepat. Dulu orang mengirim surat dengan menggunakan burung merpati, tapi sekarang orang sudah menggunakan handphone. Karena zaman sekarang sudah banyak perubahan dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Baik, saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Terlebih dahulu, sebelum saya akan menjelaskan apa itu perubahan sosial, alangkah baiknya saya akan menjelaskan apa itu perubahan, apa itu sosial. Baik, perubahan adalah suatu yang tidak tepat, sedangkan sosial adalah masyarakat. Berarti perubahan sosial adalah suatu yang tidak tepat dalam masyarakat atau berubah-ubah. Perubahan sosial menurut para ahli yaitu Kingsley the Peace, yang berbunyi yaitu perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi suatu masyarakat. Apa itu struktur? Struktur ada yang terjadi yang tersusun oleh masyarakat. Contoh struktur yaitu adalah kalau dulu presiden kita adalah Susilo Bambang Yudhoyono, tapi sekarang presiden kita adalah menjadi Bapak Joko Widodo. Apa sih fungsi? Fungsi adalah perubahan yang pada status atau perannya itu berubah-ubah setiap tahun atau sejangka waktu yang tepat. Proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial terbagi 3, yaitu yang pertama itu penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Dalam masyarakat, keseimbangan merupakan suatu hal yang menjadi harapan dan tujuan bersama. Yang kedua yaitu saluran-saluran perubahan sosial. Saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan dalam masyarakat pada umumnya yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintah, ekonomi, pendidikan, dan agama, serta lain-lainnya. Yang ketiga yaitu organisasi, disorganisasi, dan reorganisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah bagian dari satuan bulatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua adalah disorganisasi. Disorganisasi adalah proses perbudahannya, norma-norma, dan nilai dalam suatu masyarakat dikarenakan terjadinya perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Yang ketiga yaitu reorganisasi. Reorganisasi adalah proses adaptasi dari bagian-bagian organisasi atau masyarakat terhadap konsep organisasi baru. Faktor-faktor terjadinya perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial itu terbagi dua, yaitu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal, istilah faktor internal adalah faktor sosiogenik, artinya masyarakat itu sendiri yang merupakan sumber perubahan sosial. Maksudnya masyarakat di sini dapat dikolektifkan dan individual. Di dalam faktor internal terdapat 5 penemuan, yaitu 1. Pertumbuhan penduduk, yang kedua penemuan-penemuan baru, yang ketiga adalah efesiotin, yang keempat adalah pertentangan atau yang disebut dengan konflik, yang kelima adalah revolusi. Yang kedua adalah faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor yang terdapat di luar masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Faktor eksternal terbagi dua, yaitu faktor lingkungan alam, yang kedua adalah faktor peperangan. Faktor yang mempengaruhi terhadap perubahan sosial. Faktor yang mempengaruhi terhadap perubahan sosial itu terbagi dua, yaitu faktor pendorong perubahan, yang kedua yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial yaitu 1. Kontak dengan budaya lain. Kontak dengan budaya lain adalah salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah diskusi. Yang kedua adalah sistem pendidikan formal yang maju. Sistem pendidikan formal yang maju adalah pendidikan yang mengajarkan berbagai macam kemampuan. Yang ketiga adalah sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat adalah sikap toleransi. Yang kelima adalah penduduk yang heterogen. Yang keenam adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan. Faktor penghambat perubahan sosial terbagi 5, yaitu 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lainnya. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga adalah sifat masyarakat yang sangat tradisional. Yang keempat adalah sikap a priori. Yang kelima adalah adat dan kebiasaan. Bentuk-bentuk perubahan sosial terbagi 3, yaitu 1. Perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua adalah perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga adalah perubahan yang dihendaki dan perubahan yang tidak dihendaki. Seperti apakah perubahan cepat dan lambat? Perubahan cepat dan lambat, contohnya perubahan lambat. Perubahan lambat adalah kita menggunakan minyak tanah, sekarang kita sudah menggunakan gas LPG. Contoh perubahan cepat yaitu dulu pembangunan kita adalah jalan layang, sekarang sudah ada jalan tol untuk bertransportasi yang cepat sampai, praktis. Yang kedua yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil dan perubahan besar adalah yaitu dengan tinggi, berat dan badan kita. Contoh kalau perubahan kecil itu dulu tinggi kita pendek, tapi lama-kelamaan kita menjadi tinggi dan besar dengan begitu cepat. Perubahannya begitu cepat dan instan. Apa sih perubahan yang dihendaki dan tidak dihendaki? Perubahan yang kita hendaki seperti komunikasi. Di komunikasi itu banyak manfaatnya. Ada buruk, ada yang jelek.
dan ada yang tidak buruk. Contoh perubahan yang tidak dikehendaki yaitu seperti kita menggunakan handphone. Kita menggunakan handphone itu menyalahgunakan. Contoh yang kita hendaki itu kita mudah berkomunikasi dengan keluarga, sanak famili yang jauh-jauh. Ciri-ciri perubahan sosial terbagi dua, yaitu pertama, tidak ada masyarakat yang statis. Yang kedua adalah proses perubahan sosial budaya bersifat mata rantai atau yang merupakan suatu sistem. Menurut saya, sarannya adalah di zaman sekarang, perubahan di dalam masyarakat itu begitu cepat, baik ke arah yang positif maupun ke arah yang negatif. Oleh karena itu, sebaiknya jangan mudah terpengaruh dengan perubahan sosial yang terdampak buruk lagi. Ambil yang sisinya positif, bukan negatif. Karena di sisinya positif itu bisa membantu kita, contohnya berkomunikasi, bertransportasi, kita memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.